Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan membahas mata kuliah metode penelitian dengan materi abstrak yang disusun oleh Nirma Sari dan juga Emma Safitri. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share agar teman-teman kita bisa mengetahui ilmu yang barusan kita paparkan. Di slide ini saya akan menjelaskan definisi dari abstrak. Abstrak menjadi bagian inti dari setiap tulisan, dan terbaca tidaknya suatu tulisan oleh pembaca tergantung pada bagaimana abstrak itu ditulis. Abstrak secara umum mengandung susunan kalimat nalar yang terdiri dari susunan konsep, pernyataan masalah, metode, dan hasil. Nah, dalam makalah ilmiah, artikel ataupun laporan penelitian abstrak adalah bagian yang paling penting untuk pembaca agar dapat dengan mudah mengidentifikasi isi dari dasar dokumen secara cepat dan akurat. Jadi abstrak ini adalah mempermudah si pembaca tadi gitu. Selanjutnya, abstrak harus berisi informasi spesifik yang cukup memenuhi kebutuhan si pembaca yang mencari sumber informasi terkait. Makalah ilmiah secara konseptual berkemungkinan sebagai artikel penelitian tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, telaah laporan, atau analisis mendalam dari subjek atau disiplin tertentu, dan masing-masing makalah ilmiah ini berbeda dengan yang lain dalam struktur pembagiannya. Dalam setiap karya ilmiah, abstrak tidak hanya bagian yang paling menonjol, tetapi juga paling sulit untuk disusun. Menulis karya ilmiah harus menaati prinsip bahwa dokumen akan dibaca oleh orang banyak yang tahu secara umum tetapi tidak tahu apa yang dilakukan oleh si penulis. Makanya, oleh karena itu, abstrak sebagai representasi dari makalah ilmiah harus ditulis dengan pernyataan yang jelas. Selain memperhatikan apa inti dari dokumen tersebut, abstrak merupakan konsep paling penting dalam makalah ilmiah, tetapi kita sulit untuk mendefinisikannya dengan jelas. Kemudian, standarisasi abstrak telah dilakukan sejak tahun 1977 oleh Badan Standarisasi Amerika, Standard Institute America, disingkat menjadi ANSI, yang mendefinisikan bahwa abstrak adalah representasi singkat dan akurat dari isi dokumen. Sebelum itu, di tahun 1976, Organisasi Standar Antarbangsa International Standard Organization, disingkat menjadi ISO, telah terlebih dahulu menjelaskan definisi tentang abstrak berdasarkan Sandi 214-1976 seperti berikut. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi dari jurnal tersebut. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus dapat berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin yang paling penting dari setiap jurnal. Kemudian, menggunakan poin-poin untuk menyusun sebuah deskripsi singkat tentang studi Anda. Slide selanjutnya ada fungsi dasar dari contoh abstrak. Yang pertama, komponen utama laporan hasil penelitian. Abstrak merupakan salah satu komponen yang paling wajib disertakan dalam semua peneliti yang dibuat. Hal ini berfungsi sebagai rujukan kepada pembaca bahwasanya contoh penulisan abstrak yang kamu buat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang akan mengambil rujukan penelitian tersebut. Yang kedua, gambaran umum mengenai isi laporan penelitian. Fungsi abstrak, karya ilmiah, atau karya tulis dalam penelitian ialah sebagai gambaran umum yang terdapat dalam isi laporan penelitian. Yang ketiga, bahan pertimbangan bagi pembaca. Fungsinya dari penulisan abstrak sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Beberapa peneliti akan melakukan penelitian perlu melakukan rujukan terkait penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki bentuk penelitian yang sejenis.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan kaidah dari penulisan abstrak. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metode atau pendekatan masalah. Ketiga, hasil penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu dipahami di dalam cara membuat abstrak. Yang pertama itu ada jumlah kata. Cara penulisan abstrak yang pertama adalah jumlah kata maksimal adalah 150 kata. Jumlah demikian merupakan aturan umum yang perlu dipahami oleh setiap peneliti. 150 kata bukan menjadi jumlah yang mutlak terpenuhi. Namun, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah jumlah kata yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah berkisar antara 100 sampai 150 suku kata. Kemudian ada jarak antar baris. Setelah mengetahui jumlah kata yang diperlukan, selanjutnya kita mengetahui bahwa spasi penulisan antar baris dalam cara membuat abstrak adalah spasi 1 atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup abstrak bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris dalam satu halaman. Kemudian ada penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak ini dibuat harus bercetak miring dalam penulisannya. Dengan penulisan bahasa asing tidak hanya mencakup bahasa Inggris, tetapi juga bahasa ilmiah yang akan ditulis dengan adanya penulisan abstrak. Kemudian ada jumlah paragraf. Contoh nih, abstrak karya ilmiah yang ada terdiri dari 3 paragraf. Hal ini merupakan ketentuan umum yang dibuat dalam cara penulisan abstrak yang baik. Setiap cara pembuatan abstrak yang dibuat terdiri dari 3 paragraf. Pertama, memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Yang kedua, memuat metode penelitian, teknik analisa data, dan landasan teori. Dan yang ketiga, memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian ada bahasa. Dalam penulisan abstrak, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk dan bahasa global. Dalam hal ini, bahasa induk adalah bahasa Indonesia dan bahasa global adalah bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa penulis abstrak. Kemudian ada kata kunci. Pada akhir cara membuat abstrak diberi kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada penulisan singkat, padat, dan jelas. Di dalam penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak yang singkat, padat, dan jelas sehingga si jumlah kata yang digunakan tidak boros serta poin yang ingin dibahas di dalam setiap paragraf yang dibuat tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Nah, di slide terakhir saya memberikan contoh dari abstrak. Dan ini juga sekaligus penutupan dari materi kita hari ini mengenai abstrak. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kita agar mereka tahu bagaimana sih penulisan dari abstrak tersebut. Semoga buat yang skripsi semakin semangat dan cepat wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus pantengin grup channel Ekonomi Syariah. Terima kasih.